Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ratu Ayesa dan 3 teman saya yang bernama Azwa Fazilatun Nisa, Fiona Nabila Safa, dan Najma Syarkia Putri Nata Wilaga. Kali ini saya ingin presentasi mata kuliah pengantar bisnis digital, diskusi dari PowerPoint 1-3. Yang pertama itu ada problem solved. Problem solved itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kami mengambil contoh yaitu PT Sukses Jaya. Dapat memanfaatkan kehadiran digital mereka dengan cara mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik perhatian pelanggan untuk pelanggan tuh bisa tertarik terhadap produk yang kami jualkan melalui konten yang menarik, relevan, dan interaktif. Selain itu, perusahaan harus memantau dan mengukur kinerja strategi digital mereka menggunakan alat analitik. Yang kedua, ada dalam transisi dari retail tradisional ke bisnis digital. PT Sukses Jaya mungkin menghadapi tantangan utama seperti menyediakan pengalaman pelanggan yang memuaskan secara online. Ini mencakup layanan pelanggan yang responsif. Lalu yang ketiga ada teknologi AI dan Big Data yang dapat membantu PT Sukses Jaya memahami kebutuhan pelanggan dengan menganalisis data-data yang mereka keluh kesahkan ke sosial media dari berbagai sumber dan pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku dan preferensi. Big Data memungkinkan perusahaan mengumpulkan data dengan jumlah yang besar, sementara AI memproses dan mengelompokkan data untuk menghasilkan wawasan yang relevan. Contohnya, misal analisis data menunjukkan bahwa pelanggan usia 25-35 tahun itu sering membeli produk tertentu di akhir pekan. Nah, PT Sukses Jaya dapat melakukan promosi khusus pada waktu tersebut untuk meningkatkan pelayanan secara efektif. Lalu yang keempat, ada strategi pemasaran digital dapat membantu PT Sukses Jaya bersaing dengan e-commerce besar melalui peningkatan visibilitas, keterlibatan, dan loyalitas kepada pelanggan. Itu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada konten-konten yang kreatif. Contohnya itu kita bisa membuat konten yang kreatif terhadap produk-produk atau barang yang kita jual untuk menarik pelanggan. Yang kedua ada iklan online. Dengan memanfaatkan iklan online yang ditargetkan berdasarkan data dan analitik PT Sukses Jaya dapat menyesuaikan iklan sesuai dengan respon dan perilaku pelanggan. Kenalkan, nama saya Najma Syarkia Putri. Komponen utama Heavenly Brownies. Yang pertama ada value proposition, yaitu brownies Heavenly sendiri memiliki rasa yang unik serta produk atau menu yang bervariasi. Brownies Heavenly juga termasuk cemilan yang rendah kalori dan aman untuk orang yang sedang menjalankan proses diet. Yang kedua ada revenue streams. Itu salah satu sumber pendapatan utama dari brownies Heavenly, berasal dari toko online atau aplikasi. Pendapatan yang masuk akan diproses untuk memproduksi makanan lagi dan mendanai semua kebutuhan finansial brownies Heavenly. Yang ketiga ada customer segment. Itu kita menargetkan konsumen dari kalangan Gen Z dari umur 12 sampai 23 tahun karena brownies Heavenly menyediakan cemilan cocok untuk kalangan mereka. Terlebih lagi, Gen Z banyak yang mengkonsumsi cemilan manis dan praktis seperti brownies. Yang keempat ada channels. Brownies Heavenly memanfaatkan saluran distribusi online untuk mempermudah customer dalam memesan dan menerima makanan melalui platform pemesanan online dan media sosial. Lalu ada customer relationship. Itu hubungan dengan customer dengan bisnis Brownies Heavenly ini dapat berfokus pada pelayanan yang ramah dan juga responsif. Brownies Heavenly sendiri memberikan loyalty card untuk para konsumen agar mereka kembali untuk membeli produk dari Brownies Heavenly. Selain itu, Brownies Heavenly akan memberi diskon untuk mereka yang sering membeli produk cemilan dari Brownies Heavenly. Lalu ada key activities, itu pemasaran dan juga penjualan produk makanan yang dilakukan oleh Brownies Heavenly sendiri itu dengan cara melakukan riset dan beberapa resep yang diberikan oleh pemilik brownies ternama. Dan tentunya kita melakukan promosi berupa endorsement. Lalu yang terakhir ada key resources, itu sumber daya kunci Brownies Heavenly ini melibatkan staf ahli gizi, koki yang sudah berpengalaman, dan tim pengemasan yang terampil. Brownies Heavenly dapat mendukung aktivitas agar nilai yang diharapkan tentunya tercapai adalah modal, pegawai, bahkan bahan baku, dapur pusat, merek atau hak cipta, serta izin halal dari MUI. Perkenalkan, saya Fiona Nabila Safa. Komponen utama Heavenly Brownies, customer relationship. Untuk memaksimalkan kinerja dalam pekerjaan, ada beberapa pihak yang bekerja sama dengan Brownies Heavenly. Salah satunya bekerja sama dengan ahli gizi atau profesional kesehatan. Jasa bahan baku itu produk kami bekerja sama oleh pihak tersebut. Selain itu, kita bekerja sama dengan jasa media sosial pastinya. Kita juga bekerja sama dengan beberapa influencer untuk melakukan endorsement. Yang kedua itu ada cost structure. Biaya yang dikeluarkan oleh Brownies Heavenly salah satunya untuk variable cost yang terdiri dari biaya produksi, bahan baku, serta tenaga kerja. Ada fixed cost yang juga biaya administrasi, dan marketing cost yang terdiri dari biaya promosi dan juga biaya endorsement, yang menjadi bagian dari cost structure Brownies Heavenly.
Selanjutnya, PowerPoint yang ketiga, jelaskan ketiga lingkungan pemasaran digital dari bisnis Anda, media sosial, konsumen, dan kompetitor. Media bisnis Fudgy Brownies biasanya memanfaatkan berbagai jenis media digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Misalnya menggunakan Instagram dan TikTok untuk berbagi konten visual menarik seperti video pembuatan brownies atau testimoni dari pelanggan. Selain itu, platform seperti Google Ads atau Facebook Ads bisa digunakan untuk menargetkan audiens yang relevan. Konsumen yang menjadi target utama adalah para pencinta makanan manis. Harusnya mereka mencari dessert berkualitas atau hadiah. Konsumen umumnya mencangkup kalangan anak-anak muda, keluarga, atau keluarga yang menginginkan makanan manis. Kompetitor pesaing dalam bisnis Fudgy Brownies mencakup toko-toko dessert lainnya, serta usaha F&B kecil yang menawarkan produk serupa. Mereka kemungkinan menggunakan strategi pemasaran digital yang sejenis seperti promosi melalui media sosial, bekerja sama dengan influencer, atau menjual produk mereka dengan platform marketplace. Selanjutnya, saya Azwa Fazilatun Nisa akan menjelaskan mengenai 3 strategi pemasaran digital dari bisnis kami, yaitu Fudgy Brownie. Yang pertama ada SWOT. Strength dari produk kami yaitu produk yang handmade serta memiliki kualitas premium. Weakness-nya, model pemasaran yang sangat terbatas. Opportunities-nya terdapat permintaan yang tinggi untuk dessert yang unik, serta tren pada makanan yang custom. Triknya yaitu persaingan yang ketat dengan produk serupa, sedangkan dari sisi pastel, penting untuk meninjau faktor-faktor seperti kebijakan pajak atau fluktuasi bahan baku, terutama dalam bisnis F&B yang sangat terpengaruh oleh ketidaktepatan pada harga bahan baku sehingga tidak menentu kapan terjadinya kenaikan bahan baku. Selanjutnya ada STP, yaitu dalam bisnis Fudgy Brownie, segmentasi dilakukan berdasarkan gaya hidup seperti pelanggan yang mencari cemilan manis atau membeli untuk hadiah. Nah, pada tahap targeting, promosi pada bisnis kami itu diarahkan kepada kalangan milenial, lalu pada orang-orang yang mencintai makanan-makanan manis, serta trendy. Untuk positioning, Fudgy Brownie itu diposisikan sebagai premium dessert experience, sehingga kami menawarkan tidak hanya sekedar cemilan, melainkan hadiah yang berkesan. Lalu ada pengalaman konsumen. Dalam bisnis F&B, pengalaman konsumen itu melibatkan segala hal, mulai dari kemudahan membeli hingga kualitas produk saat tiba di tangan pelanggan. Hal yang perlu juga diperhatikan yaitu memberi pengalaman secara personal dengan layanan kami yang responsif dan juga ramah. Lalu, kelompok kami merasa cocok dengan teknik pemasaran digital pada sosial media marketing. Karena media sosial itu sangat penting apalagi untuk bisnis F&B, terutama yang memiliki visual seperti produk kami yaitu Fudgy Brownie. Sehingga dapat membuat konten yang sangat berkualitas, mulai dari foto produk yang dapat menggugah selera para calon customer, hingga video pembuatan Fudgy Brownie, serta testimoni para pelanggan. Lalu ada Instagram Stories dan Reels yang bisa digunakan untuk menyampaikan cerita yang lebih personal dan terhubung dengan audiens atau calon customer secara langsung. Serta konten yang interaktif seperti kuis ataupun giveaway juga dapat membantu membangun engagement terhadap calon customer kita. Sekian presentasi diskusi 1 hingga diskusi 3 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.